Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ananda sekalian, siswa dan siswi kelas 11 TKJ yang selalu saya banggakan dan selalu saya sayangi. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mata pelajaran administrasi sistem jaringan, dimana pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem operasi dan sudah juga diberikan video cara instalasi sistem operasi berbasis Linux Debian dan sistem operasi Windows. Ya, mudah-mudahan nanti ketika sudah aktif sekolah seperti biasa kita bisa mempraktekannya di sekolah sebagai langkah-langkah praktikum. Baik, materi kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi DHCP server. Dan sebelum mengkonfigurasi DHCP server, kita terlebih dahulu nanti akan mengkonfigurasi IP address. Oke, sebelumnya mungkin Anda sudah pernah dengar, sudah pernah mengetahui, atau bahkan sudah pernah membaca tentang apa itu IP address, tentang apa itu DHCP server. Jadi IP address itu sendiri adalah singkatan dari Internet Protocol Address. Artinya adalah IP address itu adalah alamat tiap masing-masing perangkat jika ingin terhubung ke suatu jaringan gitu. Jadi jika dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, IP address itu seperti suatu alamat gitu ya. Jadi ketika Ananda sudah layak mendapatkan KTP, nanti pada KTP tersebut nanti akan ada alamat Ananda di mana gitu. Sama juga dengan komputer, sama dengan perangkat yang kita gunakan. Ketika ingin berinternet, ketika ingin terhubung ke dalam suatu jaringan, maka kita juga membutuhkan suatu IP address. Itu yang nanti akan menjadi alamat kita, menjadi pengenal kita, dan untuk terhubung ke jaringan. Oke, jadi ada saya pisahkan menjadi dua karena ini sedikit berbeda ya, cara konfigurasi IP address pada Linux dan cara konfigurasi IP address pada Windows. Oke, jika pada Windows, mungkin sebelumnya Anda sudah pernah melihat cara konfigurasinya. Kita bisa mengkonfigurasi itu di dalam menu Open Network dan Internet Setting. Kemudian kita masuk ke sub menu Ethernet, kemudian pilih change adapter option. Kemudian di sini ada beberapa kita bisa melihat WiFi itu sebenarnya bisa dikonfigurasi IP-nya, bisa juga kita mendapatkan IP secara DHCP. Kemudian ada Ethernet di sini. Nah, Ethernet ini adalah salah satu port yang terhubung ke jaringan menggunakan media kabel, yaitu menggunakan konektor RJ45. Nah, silang di sini maksudnya adalah laptop saya yang sedang saya gunakan itu sedang tidak terhubung ke dalam suatu jaringan gitu. Tetapi untuk mengkonfigurasi tetap bisa. Nanti ketika sudah terhubung ke jaringan, itu nanti akan bisa dicek hasilnya. Jadi caranya adalah dibuka di Ethernet sini. Misal kita ingin mengkonfigurasi laptop kita yang terhubung ke dalam jaringan lokal atau jaringan internet, klik kanan di sini lalu pilih menu Properties. Setelah itu masuk ke dalam menu Internet Protocol version 4. Kemudian klik dua kali di sini. Oke. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah obtain IP otomatis. Yang kedua adalah use IP address, atau jika kita bahasakan yang pertama ini adalah suatu menu atau pilihan. Ketika kita checklist ini, maka IP address yang ada dalam komputer kita, dalam laptop kita itu nanti akan diberikan otomatis oleh pihak server atau routernya. Ketika kita memilih option yang kedua, maka kita harus mengisikan IP address secara manual gitu. Jadi bedanya di situ. Ketika kita ingin membuat IP-nya secara manual,
maka kita tinggal pilih menu yang kedua, kemudian isikan IP-nya di sini berapa. Contohnya adalah 192.168.101. Oke, secara ini defaultnya subnetnya adalah /24. Nah, default gateway ini bisa kita isi, misal server kita memiliki IP 192.168.100.1, maka client adalah 2, default gateway-nya 192.168.100.1. Ya, ini adalah contoh saja ya. Kemudian di bawah adalah DNS yang akan kita gunakan. Jadi DNS itu adalah domain name system gitu ya. Jadi kita bisa mengisikan DNS dari server kita. Ini tujuannya adalah untuk berinternet ya. Bisa juga kita mengisikan DNS dari si Google gitu. Jadi tanpa diisi DNS, jika kita ingin terhubung ke jaringan lokal, ini saja sudah cukup gitu ya. Jadi setelah itu tinggal di oke-kan saja. Nah, seharusnya ketika sudah dikonfigurasi seperti itu, hasilnya akan nampak kita bisa mengecek di command prompt dengan perintah ketikan ipconfig. Ya, di sini belum ada ya. Jadi seharusnya tadi itu ya, seharusnya adalah IP-nya ada di sini ya. Tetapi kenapa masih kosong? Karena di sini port Ethernet kita masih belum terhubung ke dalam jaringan gitu ya. Maka kosong. Ketika kita menghubungkan ke dalam jaringan, maka otomatis akan terisi di sini. Jadi kalau untuk pembelajaran di rumah, jika kita tidak terhubung ke jaringan, tidak masalah kalau ini masih kosong gitu ya. Kalau sudah terhubung ke jaringan, misal terhubung ke router atau terhubung ke switch, maka itu seharusnya akan berisi IP sesuai dengan konfigurasi kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya kembalikan lagi. Itu adalah cara untuk mengkonfigurasi IP address pada Windows ya. Kemudian pada Debian bagaimana? Ya, pada Debian ini adalah sistem operasi yang berbasis Linux ya. Jadi ini yang saya install itu adalah sistem operasi Debian yang paling standar saja. Jadi tanpa ada desktopnya, ini hanya berbasis teks. Jadi ketika kita menggunakan pointer atau mouse di sini tidak bisa yang pada layar hitam. Maka kita untuk menjalankannya harus mengetikkan dengan perintah perintah tertentu ya. Jadi itu perbedaannya antara sistem operasi yang berbasis teks dengan sistem operasi yang berbasis GUI. Ya, mengapa saya menggunakan yang berbasis teks? Karena saya nggak butuh banyak hal gitu ya. Jadi saya hanya butuh fitur standarnya saja. Jadi dengan ini sepertinya sudah cukup. Oke. Cara konfigurasi IP address pada Debian yaitu adalah di sini sudah saya ringkas menjadi 2 langkah ya, hanya 2 langkah saja. Yang pertama adalah kita akan cek dulu IP-nya berapa. Ya, IP-nya masih belum terkonfigurasi. Jadi cara melihat IP address pada suatu perangkat jika menggunakan sistem operasi berbasis Linux, maka perintahnya adalah ifconfig ya, ifconfig. Sementara jika berbasis Windows, maka itu bukan ifconfig ya, tapi ipconfig ya. Jadi bedanya adalah di if sama ip ya. Di sini terlihat dua buah port yaitu ETH0 dan IO. Dua-duanya masih belum terkonfigurasi IP address. Di sini misal saya ingin mengkonfigurasi atau mengatur IP pada Ethernet 0 menjadi sesuai yang saya inginkan gitu ya. Jadi kita bisa membuka file, yaitu nama filenya adalah interface. Oke, di sini digunakan perintah nano /etc/network/interface. Oke, jadi sebenarnya jika kita lihat pada baris perintah ini adalah nano itu adalah suatu perintah untuk
untuk menjadi text editor. Jadi ya, jadi ketika kita menggunakan Nano, maka akan file tersebut bisa diedit gitu ya maksudnya. Kemudian /etc itu maksudnya adalah /etc/network/interface, itu maksudnya adalah file yang ingin kita buka itu adalah namanya interfaces gitu ya, yang dimana file interfaces itu terletak di dalam folder /etc/network ya. Jadi contohnya seperti